Beberapa bulan lalu, aku pindah ke sebuah desa kecil yang cukup jauh dari keramaian kota. Desa ini terkenal dengan pasar tradisionalnya yang menjual segala jenis barang, dari sayur mayur segar hingga jamu-jamu tradisional yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Suatu pagi, aku berjalan-jalan di pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Ketika mataku tertarik pada seorang penjual tua yang menawarkan jamu herbal. Penjual itu tampak ramah, meskipun wajahnya penuh keriput dan matanya agak sayu. Dengan senyuman yang ramah, ia menyodorkan sebuah gelas jamu yang berwarna hijau, mengatakan bahwa jamu ini sangat baik untuk kesehatan. Tanpa berpikir panjang, aku membelinya. Jamu itu terasa segar dan menyegarkan. Namun aku tidak tahu bahwa setelah itu, kehidupanku akan berubah selamanya. Hari pertama setelah meminum jamu itu, aku merasa tubuhku lebih segar. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari berikutnya, aku mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali aku meminum jamu itu, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Aku mulai mendengar suara langkah kaki di belakangku. Namun ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pada malam ketiga, setelah aku meminum jamu itu, aku melihat sosok penjual tua itu berdiri di depan pintu rumahku. Dia hanya diam, memandangku dengan tatapan yang kosong. Aku merasa jantungku berdebar sangat kencang, dan aku segera menutup pintu dengan tergesa-gesa. Namun, meskipun aku menutup pintu dengan rapat, aku bisa merasakan kehadirannya di luar sana. Ketakutan mulai menguasai diriku. Tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi atau perasaan paranoidku belaka. Namun, kejadian-kejadian aneh ini tidak berhenti. Hari-hari berikutnya, sosok penjual itu mulai mengikuti setiap langkahku. Setiap kali aku berjalan ke pasar, dia selalu ada di sana, memandangiku dengan tatapan yang tidak bisa aku pahami. Aku merasa dia selalu mengawasi setiap gerakanku. Satu malam, setelah aku meminum jamu itu lagi, aku mendengar ketukan di pintu rumahku. Ketika aku membuka pintu, aku hampir terjatuh karena kaget. Penjual tua itu berdiri tepat di depan pintu, seolah menungguku. "Kenapa kamu terus mengikuti saya?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum sinis dan berkata, "Setiap tegukanmu, setiap langkahmu, aku akan selalu mengikutimu." Aku menutup pintu dengan cepat, tetapi ketakutanku semakin membesar. Aku mulai merasa terperangkap, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Setiap kali aku meminum jamu itu, dia selalu muncul, mengikutiku, dan melakukan hal-hal mengerikan. Pada suatu malam yang mencekam, aku terbangun dari tidurku karena suara aneh yang datang dari ruang tamu. Aku melihat sosok penjual jamu itu berdiri di sudut ruangan. Matanya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Ketika aku berlari menuju pintu untuk melarikan diri, pintu itu terkunci dengan sendirinya, dan aku tidak bisa keluar. Sosok itu mulai mendekat. Gerakannya sangat lambat, namun setiap langkahnya terasa sangat berat. "Kamu tidak bisa melarikan diri," katanya dengan suara serak. "Kamu sudah terperangkap." Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suara aku tertahan di tenggorokan. Semua benda di sekitar ruangan bergerak tanpa alasan, dan aku merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Ketika aku berbalik, sosok penjual itu sudah menghilang. Tetapi aku tahu dia masih ada di sana, mengawasi setiap langkahku.
Aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang penjual jamu itu. Aku kembali ke pasar dan bertanya pada beberapa pedagang tentangnya. Salah seorang pedagang memberitahuku bahwa penjual jamu tua itu memang dikenal sangat aneh. Banyak orang mengatakan bahwa dia telah menjual jamu sejak lama, dan ada banyak cerita seram yang beredar di kalangan warga. Beberapa orang percaya bahwa dia sebenarnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu, bahwa dia hanyalah hantu yang terperangkap dalam dunia ini karena kutukan yang dia buat sendiri. Ternyata penjual jamu itu dulunya adalah seorang pria yang dikenal karena keahliannya dalam membuat ramuan-ramuan herbal. Namun, ada cerita bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat jahat, mencoba mengubah jiwa orang-orang dengan jamu yang ia buat untuk memanipulasi dan mengendalikan mereka. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan yang tragis. Tetapi roh jahatnya tetap terperangkap, dan setiap orang yang membeli jamu darinya akan menjadi korban dari kutukan yang dia buat. Aku sadar bahwa aku juga terjebak dalam kutukan itu, dan satu-satunya cara untuk bebas adalah menghentikan kebiasaan meminum jamu itu. Malam itu, aku mencoba untuk melawan ketakutanku dan tidak meminum jamu itu lagi. Tetapi setiap kali aku mencoba tidur, aku merasa ada yang mengawasi. Suara langkah kaki yang berat terdengar di luar pintu, dan bayangan penjual jamu itu muncul di setiap sudut rumah. Aku tahu kutukan itu belum berakhir. Ketika aku berlari keluar rumah, dia sudah menungguku di halaman depan. "Kamu tidak bisa lari," katanya dengan suara yang semakin mengerikan. "Setiap tegukanmu adalah langkah menuju kehancuran." Aku tidak bisa melarikan diri. Sosok penjual jamu itu terus mengejarku, tidak memberi kesempatan untuk melepaskan diri. Kini, aku terperangkap dalam dunia yang tidak bisa aku jelaskan, dalam dunia yang dikuasai oleh roh penjual jamu itu. Dan aku tahu, jika aku tidak menghentikannya, aku akan menjadi bagian dari dunia gelap itu selamanya.